Perjuangan demi kemenangan kaum muslimin dalam berbagai peperangan dan juga sikap tegasnya Rasulullah ini membuat kaum muslimin dengan daulah Islamnya di Madinah semakin berwibawa, ditakuti dan mampu menggetarkan musuh di Jazirah Arab. Bahkan ketika bangsa Arab mendengar nama Rasulullah hendak menyerang dan memberontaknya, mereka lari tunggang langgang sebagaimana yang dialami oleh Bani Ghatafan pada peristiwa Daumatul Jandal. Maka kondisi semacam ini membuat kaum muslimin menjadi tentram di Madinah serta mengatur kehidupan mereka di bawah naungan Islam. Tapi walaupun begitu, Rasulullah Muhammad SAW dan juga kaum muslimin selalu waspada akan tipu daya musuh sambil beliau menyebarkan mata-mata dan juga tim pengintai ke seluruh Jazirah Arab. Ternyata benar, akibat kekalahannya orang kafir Quraisy dalam berbagai peperangan, mereka berhasil menghasut dan mempengaruhi suku-suku dan kabilah-kabilah yang ada di Arab, yang akhirnya mereka berhasil menghimpun suku dan para kabilah di Arab untuk datang ke Madinah dan juga memerangi Rasulullah. Lalu kafir Quraisy keluar di bawah pimpinan Abu Sufyan dengan pasukan gabungan. Dengan pasukan gabungan yang berjumlah 10.000 orang yang kesemuanya bergerak menuju Madinah di bawah komando Abu Sufyan. Berita kedatangan musuh yang berjumlah besar itu sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau mengambil keputusan untuk membentengi Madinah. Sementara Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit di sekeliling Madinah. Kemudian kaum muslimin pun mulai menggali parit. Rasul pun ikut menggali parit sambil memberikan semangat kepada kaum muslimin. Tembok-tembok rumah yang langsung ke arah musuh dijaga. Rumah-rumah yang berada di belakang parit dikosongkan. Kaum wanita dan anak-anak dibawa dan dikumpulkan dalam rumah-rumah yang dijaga. Kemudian Rasul pun keluar dengan 3.000 pasukan, lalu mendirikan kemah dengan warna merah. Sementara itu, pasukan gabungan kafir Quraisy pun tiba dan terus bergerak merangsek ke arah kota Madinah. Tiba-tiba ia dikejutkan adanya parit yang melingkar menghadang dan membuat bingung pasukan Quraisy. Mereka pun terdiam tanpa melakukan apa-apa, apalagi mencebur ke dalam langkah. Ditambah dengan musim dingin, angin bertiup kencang dengan hawa dingin yang membekukan. Lambat laun kelemahan merayapi mereka dan menganggap lebih baik pulang kembali melalui jalur tersebut. Singkat cerita, akhirnya pertempuran pun dimulai. Pasukan gabungan Quraisy membentuk 3 satuan tempur. Ada satuan yang menyerang dari atas lembah, ada juga yang menyerang dari arah samping, dan juga ada yang dari arah parit. Lalu dihadang oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Keduanya lalu menghunus pedang dan bertarung. Lalu Ali pun berhasil membunuhnya, yang akibatnya kuda-kuda pasukan Ahzab lari terpukul hingga tercebur ke dalam parit. Kejadian ini tidak melemahkan pasukan Ahzab, bahkan mereka semakin semangat melakukan penyerangan. Maka datanglah pasukan bantuan dari Bani Quraisyah. Mereka keluar dari benteng-benteng mereka dan turun ke pemukiman penduduk kota Madinah. Mereka melakukan teror kepada penduduk. Keadaan pun semakin mencekam, kekhawatiran semakin memuncak, kegoncangan semakin meluas. Tapi Rasulullah SAW semakin percaya dengan pertolongan Allah. Pada tengah malam, tiba-tiba Allah mengirimkan angin topan yang disertai petir dan hujan yang sangat lebat. Kemah-kemah mereka porak-poranda, periuk dan perkakas dapur tumpang tindih. Ketakutan merasuki jiwa mereka. Maka saat itulah Talihah berdiri dan berteriak lantang, Muhammad telah mulai menyerang kalian dengan keras, selamatkanlah diri kalian. Lalu Abu Sufyan lalu memberi komando, hai orang-orang Quraisy, kembalilah, sesungguhnya aku juga akan kembali. Demikianlah
orang kafir Quraisy kembali ke rumahnya masing-masing. Dan pada pagi harinya tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Melihat keadaan ini, Rasulullah bersama kaum muslimin pun segera kembali ke Madinah.